Shalom, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita yang begitu baik. Bahwa hari ini adalah tanggal 23 Oktober. Itu artinya kita sudah berada di penghujung akhir tahun lagi ya. Tidak dirasa kita dapat melewati tahun 2022. Tidak mudah. Tetapi puji Tuhan kita yang percaya kepada Kristus melewatinya dengan segala berkat-berkat kemurahan Tuhan sampai hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan diberi lagi waktu untuk menyampaikan isi hatinya hari ini. Dan terima kasih kepada tim penggembalaan gereja ini yang beri lagi saya waktu untuk men-sharekan kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu dapat memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa perikop ini atau kisah ini tentu saja bukan kisah yang asing bagi kita. Mungkin kita yang sudah ikut sekolah minggu seringkali mendengar guru sekolah minggu mengajarkan tentang peristiwa Yesus membasuh murid-muridnya.
Atau mungkin juga kita sudah pernah mendengarkan hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini dari kisah ini. Beberapa hamba Tuhan kita mengkhotbahkannya langsung praktek. Dia sediakan baskom, kemudian kain, kemudian dia praktek ke jemaat, kemudian mulai membasuh kaki jemaat. Beberapa di antara mereka menekankan tentang kerendahan hati dalam melayani. Tentu saja tidak salah. Tetapi ketika saya mencermati teks ini, Yesus tidak menekankan akan kerendahan hati. Coba perhatikan dalam ayatnya yang ke-12, dikatakan begini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuberbuat kepadamu? Dengan lain perkataan bahwa sesungguhnya Yesus mau para muridnya itu mengerti apa yang dimaksudkan Yesus sampai harus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu ayat 13 bilangnya begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dari ayat ini saya akhirnya menangkap satu pesan. Bahwa peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya hendak digunakan oleh Yesus untuk memperjelas pengertian murid-muridnya. Bahwa sesungguhnya Yesus memang adalah guru dan Tuhan. Ya kan? Ayat 12 kan bilang begini. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Lalu ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Dengan lain perkataan bahwa Yesus berkata begini. Pada waktu aku mempraktekkan membasuh kakimu. Ini yang hendak kulakukan yaitu memperjelas pengertianmu. Bahwa aku memang adalah guru dan Tuhan. Saudara-saudara. Saudara percaya Yesus adalah guru? Amin. Amin. Ya kita harus percaya. Bahkan untuk orang lain yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Juga dengan mudah menerima bahwa Yesus adalah guru. Ya kan? Di kalangan agama-agama yang lain pun mengakui Yesus memang guru spiritual. Termasuk Mahatma Gandhi ya kan. Mahatma Gandhi seorang tokoh agama lain berkata bahwa tidak ada ajaran yang lebih tinggi daripada ajaran spiritual yang dibawa oleh Yesus. Itulah sebabnya dia sempat tertarik dengan kekristenan dan sempat masuk gereja tapi tidak jadi Kristen karena kecewa. Pengikut-pengikut Kristus tidak mengikuti ajaran Kristus melainkan melakukan yang menyimpang dari ajaran Kristus. Akhirnya kecewa dan tidak menjadi Kristen. Dengan kata lain mudah sekali orang menerima Yesus adalah guru. Dan Yesus bilang katamu itu tepat. Tetapi sebagai orang yang percaya tentu saja kita tidak saja mengakui Yesus adalah guru tetapi Yesus adalah Tuhan. Ada amin? Mengapa saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Ya, karena dari sononya diajar begitu. Begini saudara, Yesus adalah guru dan Tuhan kalau kita melihat catatan Alkitab. Pertama karena dia sanggup melakukan banyak mujizat. Karena itu dikatakan bagi dia tidak ada yang mustahil ya kan. Yang lumpuh bisa disembuhkan dan bisa berjalan. Yang tuli disembuhkan lalu bisa mendengar. Yang bisu dibuat bisa menjadi berbicara. Yang buta dicelikkan menjadi melihat lagi. Bahkan yang mati sekalipun dihidupkan dan bangkit lagi. Bangkit dan dihidupkan lagi. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi agama lain mengatakan begini. Yesus bisa melakukan itu karena kuasa Allah yang memberikan dia kesanggupan. Dia bukan Tuhan. Mengapa dia melakukan mujizat itu? Karena kuasa Allah bekerja melalui dirinya. Ada yang bilang begitu. Tetapi ada hal yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yaitu bahwa tidak pernah sekalipun Yesus menolak ketika ada orang yang sujud menyembah dia.
Saudara-saudara, dalam banyak peristiwa di dalam kitab Injil dicatat bahwa ada orang-orang tertentu atau beberapa orang yang dicatat yang datang kemudian sujud kepada Yesus dan tidak pernah sekalipun Yesus berkata, "Jangan kamu sembah saya." Berbeda dengan malaikat yang ada di Pulau Patmos ketika memberikan wahyu kepada Yohanes. Waktu malaikat itu memberikan penglihatan itu, lalu Yohanes hendak menyembah dia. Lalu malaikat bilang, "Jangan, aku bukan Tuhan." Tetapi Yesus tidak pernah sekalipun menolak untuk disembah. Itu membuktikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Tetapi masih dirasa tidak cukup. Beberapa orang berkata begini, "Coba cek di dalam Alkitab, pernahkah Yesus mengaku sendiri bahwa dia adalah Tuhan?" Ya kan? Jangan-jangan hanya murid-muridnya. Jangan-jangan hanya pengakuan kalian menjadi orang Kristen bahwa Yesus Tuhan. Yesus sendiri tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ayat yang kita baca ini, ayat 13, sangat jelas. Bahkan dipertegas lagi dalam ayat yang ke-14. Dikatakan begini, "Kamu memang menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat." Lalu dia bilang, "Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Lalu diulang ayat 15. "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Apa artinya? Ketika orang bertanya, mana ayatnya Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan? Ini ayatnya. Jadi jangan mau gemetar atau menjadi ragu-ragu ketika ada orang yang bertanya tentang iman kita. Yesus memang benar Tuhan. Dia sanggup melakukan keajaiban apapun, mujizat bisa terjadi sampai hari ini. Kalau orang bertanya, mana Yesus mengakui, jelas ayatnya ini. Dia bilang, memang aku adalah guru dan Tuhan. Benarkah Yesus Tuhan? Amin. Benarkah Yesus Tuhan? Amin. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Ayat yang pertama bilangnya begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1, ayat 3, ayat 11 menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tahu semuanya. Yesus tahu semuanya. Yang bisa tahu semuanya itu hanya Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Sesungguhnya peristiwa pembasuhan kaki ini hendak digunakan oleh Yesus untuk memperjelas pemahaman mereka, pengetahuan mereka, pengertian mereka. Bahwa bukan sekadar sebutan, memang Yesus adalah Tuhan. Buktinya dia adalah Allah yang maha tahu. Semua dia tahu. Tidak ada sesuatu hal pun yang dia tidak tahu. Maka benar pujian yang baru saja kita nyanyikan. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Saya tidak usah sebutkan bahasa Inggrisnya kan. Yesus aku Ini suara saya sudah mulai terganggu. Tidak enak kepada singers-singers yang mantap-mantap. Tetapi sangat jelas nih. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Benarkah Yesus Tuhan? Benar, sebab dia adalah Allah yang maha tahu. Pak Erik yang paling tahu istilah Latinnya ini. Omniscience.
Sudah sampai di mana proposalnya Pak Erik? Sudah layak untuk disebut MTH. Wah. Tapi ini penting sekali membangun sebuah pengharapan, sebuah asa bahwa bersama dengan Yesus Tuhan adalah suatu kepastian sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Ada amin? Dia tahu kalau engkau lagi sedih. Dia tahu kalau engkau lagi kecewa. Dia tahu bahwa engkau tidak punya uang lagi. Dia tahu bahwa engkau baru saja berantem. Dia tahu bahwa engkau baru saja dirugikan. Dia tahu bahwa engkau lagi sakit. Dia tahu persis hari esok bukanlah lebih mudah daripada hari ini. Mungkin lebih sulit. Tetapi bukan hanya sekadar ia tahu tentang pergumulan kita. Terlebih bahwa Dia tahu jalan keluarnya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Tidak ada satupun persoalan dalam hidup kita yang Dia tidak tahu. Tetapi sekaligus bahwa tidak ada satupun persoalan dalam hidup kita yang Dia tidak tahu caranya. Untuk memberikan jalan keluar. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi kesulitanmu. Dia tahu apa yang menjadi masalahmu. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, Dia tahu caranya untuk memberikan solusinya. Saudara sedang bergumul tentang apa? Saudara bergumul dalam kehidupan keluarga saudara, hubungan yang kurang harmonis suami istri, orang tua, anak. Dia tahu. Berlarilah kepadanya, jumpailah Dia. Karena sesegera mungkin Dia akan memberikan jalan keluar atas persoalan dalam kehidupan rumah tanggamu. Menangiskah engkau tentang sesuatu hal? Dia turut merasakan apa yang menjadi kesedihanmu. Dan Dia tahu caranya untuk memberikan penghiburan dalam hidup ini. Dia tahu persis bahwa engkau sudah lama mendambakan sebuah pekerjaan. Dan Dia tahu caranya untuk menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Dia tahu persis bahwa engkau sekarang sudah umur 27 tahun dan belum menikah juga. Tunggu umur 34 tahun menikah itu. Nah, saya dulu kan ingin menikah umur 27 tahun. Tapi ternyata saya menikah umur 34 tahun. Dari sana saya akhirnya menasihati anak-anak muda. Jangan terlalu lama baku gantung. Kalau merasa sudah cocok, sudah melangkah dengan iman. Iya toh. Tidak. Supaya waktu kita punya anak-anak dan cucu, kita masih dalam keadaan sehat. Ya toh? Kalau menikah umur 34 tahun, anakku yang terakhir baru umur 2 tahun. Waktu saya umur 60 tahun, anak saya belum menikah itu. Saya sih berdoa supaya Tuhan cepat-cepat memberikan dia jodoh. Kan anak saya yang terakhir kan wanita. Katanya wanita bisa cepat dapat jodoh. Tapi ada juga memang wanita tidak dapat jodoh-jodoh. Enggak, anak muda. Kalau sudah cocok menikah saja. Jangan tunggu lama-lama. Dan masih kumpul-kumpul. Saya bilang tadi sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya tidak terkumpul-kumpul itu. Menikah. Karena kalau pada akhirnya menikah di usia tua, hanya dalam 2 tahun masih bisa menikmati kebersamaan dalam keadaan sehat. Bisa jadi 2 tahun berikutnya sudah mulai ada gejala darah tinggi. Ada asam urat. Tinggal baku urus dengan sakit. Padahal enak baku bawa dalam keadaan sehat, baku gandeng kiri kanan. Pergi di mall, tidak beli, cuma lihat.
Coba lihat. Tapi ini kita belajar ya, bahwa peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya digunakan oleh Yesus untuk mempertajam pengertian mereka. Bahwa memang Yesus adalah guru dan Tuhan. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia tahu segalanya. Tidak ada yang dia tidak tahu. Karena dia Allah yang maha tahu. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu kekecewaan kita. Bahkan dia tahu kekhawatiran kita. Dia tahu persis bahwa hari esok pasti lebih sulit. Itu gambaran yang kita dapatkan dari Alkitab ya. Jangan terlalu mengharapkan dunia ini akan berubah lebih baik. Alkitab bilang makin dekat kedatangannya makin rusak ini dunia ini. Secara moral makin rusak, tetapi juga alamnya juga akan semakin rusak ya kan. Perang terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana. Akan semakin hancur. Tapi dengarkan baik-baik. Dia tahu bahwa masa depan adalah sulit. Namun demikian dalam kemahatauannya dia sudah sediakan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Amin. Ada seorang anak Tuhan di dalam perjanjian lama namanya Ayub. Dia berucap dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Sebab ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, dia tahu persis itu. Tetapi tidak ada sesuatu persoalan apapun juga yang dapat menghentikan rancangannya yang terbaik untuk masa depan kita. Karena itu siapapun presidennya nanti tidak akan mengubah. Rencananya adalah rencana yang terbaik untuk kita. Amin. Mar jangan salah pilih juga toh. Yang berikutnya, benarkah Yesus Tuhan? Benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dalam ayat yang pertama, frase selanjutnya bilang begini. Ini memang luar biasa ini. Oh luar biasa, menarik dibilang begini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tidak ada kasih yang seperti ini yang kita bisa dapatkan dari dunia. Yesus adalah Allah sebab dia memiliki kasih yang sempurna. Dikatakan dia senantiasa mengasihi, itu peristiwa masa lalu. Dia terus mengasihi. Tetapi ayat ini juga bilang, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka. Tuh. Dan disebutkan lagi di sini, dan sampai kepada kesudahannya. Pak, Ibu, betapa beruntungnya kita punya Allah yang seperti ini. Karena tidak pernah sekalipun ia berhenti mengasihimu apa adanya. Kita tidak akan pernah menemukan kasih yang seperti ini dari dunia. Bahkan dari orang yang terdekat sekalipun. Suami terbaik tidak akan pernah punya kasih yang seperti ini. Istri yang terbaik juga tidak akan pernah punya kasih yang seperti ini. Hanya dia. Dan ini adalah dasar pengharapan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Ada waktu di mana kita benar-benar mengecewakan dia. Karena kita gagal untuk melakukan yang dia kehendaki, kita gagal untuk melakukan perintah-perintahnya. Tetapi Alkitab bilang dia tetap setia. Kata setia artinya kalau dia kemarin mengasihi kita, dia tetap mengasihi kita hari ini. Dan seterusnya dia tetap mengasihi kita. Anak muda jangan terlalu percaya kalau ada seorang lelaki dan berkata kepadamu, aku betul-betul mencintaimu. Tidak akan pernah berubah. Percayalah, cinta manusia itu berubah-berubah sesuai dengan keadaan. Itulah sebabnya ada ungkapan, ada uang abang disayang.
Tidak ada uang, abang ditendang. Iya, nyata sekali itu. Waktu ada uang, senyumnya lain. Waktu tidak ada uang, jangankan senyum, yang muncul cemberut. Memang berubah-berubah sesuai dengan keadaan. Tetapi Yesus adalah pribadi yang sangat mengagumkan. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintaimu, mengasihimu. Luar biasa. Kalau kita tahu ini, hidup kita tidak perlu terlalu berlama-lama bersusah diri, ya kan? Teman boleh tinggalkan kita, tetapi sahabat sejati itu Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang Tuhan bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Buktinya aku mengasihimu senantiasa sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Luar biasa Tuhan kita itu. Hebat Tuhan kita itu. Karena itu betapa beruntungnya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa kenal Yesus yang adalah Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di bagian ini sekali lagi Yesus tidak saja mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang maha tahu, yang maha kasih, tetapi Yesus juga mengakui bahwa dia adalah guru. Guru itu adalah perannya adalah memberikan ajaran yang baik sekaligus memberikan teladan. Lalu guru yang baik ini bilang begini dalam ayatnya yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam zaman Yahudi kuno, praktek membasuh kaki itu adalah praktek yang dilakukan oleh pelayan terhadap tuannya. Lalu Yesus mempraktekkannya. Lalu ayat 14 mengatakan, yang dipraktekkan Yesus ini, Yesus bilang kamu pun wajib untuk saling membasuh kakimu. Kita dapat menarik sebuah pelajaran dari sana. Bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia sedang menunjukkan bahwa dia memang Tuhan sekaligus guru. Dan karenanya kita dapat paham, Tuhan mau supaya kita semua melayani. Bahasanya wajib. Dengan kata lain, bahwa semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sesungguhnya diwajibkan oleh Yesus untuk melayani. Bisa ditangkap ya? Semua orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diwajibkan oleh Yesus untuk melayani. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota gereja Bethel Indonesia, Jemaat Woodward? Lalu saudara melayani di bidang apa? Saya sudah beberapa kali melayani di sini. Dan yang worship leader selalu ketemunya dengan Mas tadi itu. Ya? Oh, Mas Anto ya. Dan singersnya yang luar biasa, penuh dengan wajah kemuliaan. Diberkati Tuhan luar biasa, mujizat terjadi. Melayani Tuhan. Pak, Ibu, ini yang Tuhan inginkan darimu dan dariku. Ia mau supaya kita melayani. Bahasanya Yesus adalah wajib, bukan pilihan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, melayani bukan pilihan tetapi kewajiban.
Anak-anak muda banyak yang hadir malam hari dibandingkan sore tadi. Dan saya dengar suaranya merdu. Betapa indahnya kalau suara-suara yang merdu itu dipersembahkan untuk Tuhan. Anak-anak muda berkata, Tuhan, aku punya suara ini. Ku persembahkan untukmu. Aku mau melayani sebagai singers. Amin. Pak, Ibu, hampir semuanya mengatakan amin. Dicatat Pak Erik. Lalu dijadwalkan untuk menjadi singers. Tidak apa-apa. Tadi sore saya bilang gereja kami di Australia namanya Hillsong Church. Enggak, kan kita satu tubuh Tuhan tuh. Jadi walaupun saya belum pernah masuk di gereja itu, saya anggap saja itu juga adalah gereja saya. Nah, saya sering melihat dan menonton videonya dan saya menikmati. Choirnya banyak sekali. Betapa indahnya kalau di gereja ini suatu hari nanti ketika semua anak-anak Tuhan berkata, Tuhan ini suaraku kupersembahkan untukmu. Lalu pujian dan penyembahan kita di sini, ada begitu banyak choir yang berdiri di sini. Tidak cukup tempat ini, dibongkar lagi, diperbesar lagi. Tentu saja Tuhan pasti senang sekali ketika melihat anak-anak Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau melayani engkau, aku mau jadi singer. Pasti Tuhan senang sekali dan karena itu dia tidak akan pernah tahan-tahan berkatnya untuk memberkati gereja ini dibongkar, diperbesar lagi supaya cukup tempat untuk choir. Amin. Maka terjadilah paduan suara sorgawi di tempat ini. Kita belum sampai di sorga, sudah terasa aromanya di sini, auranya di sini. Iya tuh. Benar. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, melayani bukanlah pilihan. Melayani adalah kewajiban. Yesus bilang wajib. Dengan kata lain bahwa semua anggota gereja seharusnya punya peran aktif berkontribusi untuk kemajuan kerajaan Allah. Amin. Jangan jadi penonton sepak bola. Iya toh. Penonton sepak bola itu biasanya lebih jago daripada pemain. Di gereja juga kadang-kadang dijumpai begitu. Di sini tidak, di gereja lain. Komentari worship leader, komentari pemain drum, komentari pemain musik dan seterusnya. Tapi tidak pernah terlibat. Kadang-kadang juga berucap, apa sih yang gereja bisa buat bagi umatnya ini? Mengingatkan saya tentang mantan Presiden Amerika John F. Kennedy. Jangan tanyakan kepada negara apa yang negara berikan kepadamu. Tetapi tanyakan kepada dirimu, apa yang engkau telah berikan bagi negaramu. Sama, jangan tanyakan kepada gereja, apa yang gereja telah berikan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang telah engkau lakukan untuk memajukan gereja ini. Karena Tuhan mau. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya para pelayan Tuhan itu karena mereka telah diberikan penghormatan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi sore itu, Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini kalimat terakhir ini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tidak ada lagi penghargaan yang lebih tinggi daripada ini. Dan penghargaan yang tertinggi ini hanya akan didapatkan bagi mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Bagi para pelayan altar dan para pelayan Tuhan, jangan pernah berpikir mundur untuk melayani Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan karena Tuhan sangat suka orang yang melayaninya. Bahkan Alkitab bilang, barang siapa melayani, ia akan dihormati Bapa. Bagi yang belum melayani sampai hari ini, berikanlah dirimu untuk melayani Tuhan. Tidak usah peduli penghargaan dari manusia.
penghargaan dari Tuhan yang terlebih penting. Melayani Tuhan tidak selamanya mendapatkan penghargaan dari manusia. Bahkan sudah semangat sekali, sudah luar biasa melayani, belum tentu dapat penghargaan apresiasi. Malah kebalikan, dimaki-maki, difitnah, dihina dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Yesus adalah guru yang terbaik, melakukan yang terbaik, yang sempurna, tetapi mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Apalagi kita. Namun demikian kita punya pengharapan dan penghiburan luar biasa. Setia melayani Tuhan, dihormati Bapa di surga. Kiranya Tuhan menolong berkati kita. Yesus adalah guru dan Tuhan. Tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sebab dia Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha kasih. Kalau dia adalah Tuhan yang maha tahu dan maha kasih. Marilah kita memberi diri kita untuk melayani. Sebab melayani bukan pilihan. Tetapi melayani adalah kewajiban bagi semua orang yang percaya. Amin.